Selamat pagi, rekan-rekan semua, dan Bapak Ibu dosen. Saya Muhammad Satyuramiro dengan NIM 152222027 akan mempresentasikan preview 3, yaitu kita membahas tentang pengembangan dan juga konsep dari bangunan mixed use di Tapak Kebun Kau. Ada beberapa konten yang bisa dilihat di sini yang akan saya jelaskan, dan kita langsung aja membahas tentang isu umumnya. Di Kebun Kaung sendiri, sebagai tapak dan sebagai area yang memang kita bisa rasakan ya, itu ada isu umum terkait kurangnya kualitas ruang publik. Dan juga dikembangkan lagi menjadi masalah terkait integrasi transit. Namun kita dapat melihat 4 poin utamanya di sini, yaitu pertama ruang publik kawasan yang tereduksi, kedua adanya kurangnya kualitas fasilitas sosial ekonomi lokal, kita bisa lihat ini dengan konteks UMKM dan PKL ya. Lalu ketiga ada masalah terkait transit yang tidak terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi di sekitarnya, yaitu bisa dilihat ini masalah terkait integrasinya gitu. Dan terakhir adalah masalah tentang kurangnya aktivitas rekreatif urban di sekitar area Kebun Kau. Oke, jadi dari sini kita akan kembangkan lagi menjadi suatu konsep, namun kita bahas sedikit terkait studi presidennya. Di sini saya mengambil dua presiden utama, yaitu Parkal Mixed Use Development di Filipina, yang mana di sini saya mengambil dua konsep utama dari bangunan ini sendiri, yaitu permeabilitas untuk mengembangkan akses gitu untuk semua kalangan seperti pejalan kaki, sepeda, pembawa kendaraan, pengguna transportasi umum, karena memang ini cukup menarik karena permeabilitasnya sangat besar ya, ada akses dari mana-mana. Dan kedua kita membahas tentang integrasi yang mana memang Parkal ini sangat mensupport gitu ya adanya aksesibilitas untuk pejalan kaki, pesepeda, dan juga ada akses-akses yang mudah dari area sini menuju tempat-tempat transit. Kedua kita membahas tentang King's Cross Redevelopment yang mana membuat transit itu sebagai katalis untuk potensi-potensi area komersial di daerah sekitaran situ gitu. Yang mana memang fungsi bangunannya itu dapat dilihat ada transit hub-nya, ada komersialnya, ada rekreasional, dan ada hotel. Selanjutnya kita akan membahas terkait konsep pengembangannya. Secara umum memang kita mengambil konsep explorative public space experience yang mana itu diturunkan menjadi design goals, yaitu komersial yang eksploratif, integrasi transit itu sendiri, dan juga bagaimana kita bisa memberikan hospitality value gitu. Dan Astral Express sebagai bangunan mixed use itu ingin membawakan turunannya dari konsep-konsep di atas, yaitu kita ingin membawakan adanya integrasi transit multimoda yang mulus, adanya destinasi komersial dan publik yang eksploratif, dan juga ada pengalaman gitu teman-teman, yaitu kita membuat transit itu sendiri sebagai pengalaman. Dan tiga value ini akan saya bawa terus untuk pengembangan fungsi dan meshing bangunan. Selanjutnya kita melihat space programming ya teman-teman, yang mana shopping center dan office shop sebagai komersial retail F&B dan juga kebutuhan bisnisnya itu ada di 35%, lalu ada hotel sebagai kebutuhan hospitality ada 30%, ada outdoor areas ya 17%, transit 10%, dan juga service and parking room, namun utamanya parking room ya 8%. Selanjutnya kita akan membahas terkait meshing ya teman-teman. Di sini kita melihat bahwasanya evolusi dari fase 1 sampai 4 banyak terjadi pemotongan, baik terjadi pembukaan akses gitu. Karena memang kembali lagi saya ingin membawakan permeabilitas yang baik gitu untuk bangunan ini, dan juga kita membuka akses. Karena kalau bisa dikontekstualisasi dengan site-nya yang mana akan kita bahas di plan-nya nanti, memang akses utama itu ada dari jalannya dan juga ada dari sebelahnya, dari bangunan stasiun Bandungnya. Jadi kita dapat melihat ada beberapa penyesuaian ya dengan ketinggian, meletakkan tower, dan sebagainya. Dari fase 1 sampai 4, memang utamanya di sini kita membuka aksesibilitas. Dapat dilihat teman-teman, ini adalah site plan dari bangunan Kebun Kaung itu sendiri. Ada beberapa konteks yang dapat diperhatikan di sini adalah karena memang tapaknya ada di sebelah stasiun Bandung langsung dan juga ada di sebelah Jalan Kebun Kaung langsung. Akan saya lanjutkan di penjelasan selanjutnya. Kita di sini membahas terkait block plan yang saya ajukan gitu. Dapat dilihat bahwa saya semua functionnya setidaknya ada 4 function utama ya teman-teman, yaitu ada di hospitality function, office function, commercial function, dan juga transit function yang bisa kita kembangkan gitu, serta tentu bagian-bagian open space-nya. Dan di sini
dapat difokuskan pada daerah-daerah transitnya. Kenapa kayak saya mengambil satu bagian full untuk menjadi area transit, lalu satu bagian sebelahnya sebagai komersial yang juga dibagi dengan plaza dan festival. Utamanya di sini kita bisa melihat bahwasanya ada kebutuhan untuk kita bisa mengintegrasikan transit gitu ya dari stasiun Bandung ke bangunan sebelahnya, yang mana di sini juga akan kita bahas terkait bagaimana akses dari bangunan ini bisa terhubung dengan stasiun Bandung itu sendiri. Dan tentu di sini kita membuka juga bagaimana konsep ruang eksploratif itu bisa dikembangkan gitu ya. Dengan adanya plaza dan festival, ada daerah open space-nya, ada commercial function yang juga luas gitu, dengan tanpa menghilangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti office dan juga hotel sebagai hospitality. Di sini kita dapat melihat vertical zoning-nya. Ada beberapa program-program yang utama dapat dilihat, yaitu rooftop garden, open public space, green public area and transportation shelter, transit lounge, office area A dan B, lalu ada stasiun transit bridge, retail and F&B commercial area, dan juga tower boutique hotel. Di sini saya mengembangkan satu tower saja, dan juga ada beberapa bahasan menarik terkait bagaimana transit itu menjadi hal yang krusial untuk dikembangkan di sini, serta juga dengan bagaimana public space-nya memberikan experience dari transit, experience dari menetap yang bisa definitif. Untuk zoningnya dapat dilihat ya teman-teman, bagaimana transit circulation di sini menjadi fokus utama gitu, karena memang ya memang ada retail commercial area, ada plazanya, tapi ketika kita membahas tentang fungsi utama sebagai tempat transit, kita perlu membuka akses lebih, dan memang kita bisa membangun Axel Express ini menjadi suatu tempat yang terintegrasi gitu, suatu tempat yang dapat dikembangkan sebagai akses baru gitu dari transit di stasiun Bandung. Di sini ada pengembangan dari ground zoning tadi. Ini sudah sedikit ada struktur dan sebagainya. Dan ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kurangnya penjelasan.